Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2022 Miladiah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat kali ini insya Allah yang akan bertindak sebagai khutib nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Abu Hurairah Abdussalam LCMA, di mana tema yang akan diangkat adalah tentang mengungkap hakikat rezeki. Dan nanti imam kita akan sama-sama dipimpin oleh Al-Hafiz Dr. Andos Haji Hasanuddin Sinaga MA. Sedangkan Imam Badal nanti akan dipimpin oleh Al-Hafiz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LC. Dan muazzin pertama nanti sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Mahmudin SPDI. Muazzin kedua oleh Al-Ustadz Abdullah Sengkang SPDI. Mudah-mudahan sekali lagi pelaksanaan ibadah Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu dari amalan yang sangat istimewa yang apabila seseorang melakukan amalan tersebut pada hari ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperbanyak sholawat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, sekali lagi tema yang akan diangkat adalah tentang mengungkap hakikat rizki. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui nanti terkait dengan apa saja yang termasuk dengan kategori rizki. Apakah rizki itu adalah berupa uang dan juga materi, atau juga memiliki keturunan pasangan yang soleh dan soleha juga itu termasuk dari rezeki. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan mengetahui lebih dalam terkait dengan ulasan-ulasan dari hakikat rezeki oleh khatib kita, yaitu Haji Abu Hurairah Abdussalam LCMA. Terkait dengan rezeki, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanggung rizkinya. Karena itu rizki nanti kita akan mengetahui lebih dalam terkait dengan maknanya. Apakah anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, memiliki manfaat buat banyak orang juga termasuk dalam kategori rezeki. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di layar kaca Anda saat ini Anda sedang menyaksikan para jamaah yang sudah hadir dan berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan yang pertama, di mana kumandang azan yang pertama akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Mahmudin SPDI. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati anshid wal imamu yakhutubu faqad laghaw. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Alhamdulillah pemirsa, baru saja kita sama-sama mendengarkan kumandang azan yang dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Ilham Mahmudin SPDI. Semoga dengan kumandang azan tersebut semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Imam Muslim disebutkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata fadana wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin. Kata Nabi, barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya, lantas kemudian berangkat sholat Jumat dekat dengan imam dan mendengarkan khutbahnya, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan mendengarkan kumandang azan yang kedua oleh Al-Ustadz Haji Abdullah Sengkang SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا ربا سواه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهدى أمته من ضلال وبصرها من عمى وأرشدها من غي وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaquhu ayyuhal muslimun wa ati'uhu fima amarakum bihi wa'lamu annakum mulaqu amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Setiap manusia di dunia ini akan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata rezeki yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini adalah merupakan kata serapan dari Al-Quran yang kita dapatkan salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya sudah menjamin bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mendapatkan rezekinya. Rezeki dalam makna yang luas, tidak semata-mata berupa materi. Kesehatan, karir, kesempatan untuk ibadah, memiliki keluarga yang sakinah, istri dan anak-anak yang soleh dan solehah, semuanya itu adalah termasuk rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Sayangnya masih banyak manusia yang merasa gelisah, galau, dan khawatir akan rezekinya, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang berlomba-lomba untuk mencari dan mendapatkan rezekinya, bahkan sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, rezeki itu sesungguhnya adalah apa yang kita usahakan dan kita peroleh, lalu kita mampu memanfaatkannya. Jika kita bekerja, kemudian dari hasil bekerja itu kita mendapatkan uang, maka uang yang diperoleh itu belum bisa dinamakan rezeki jika kita belum atau tidak mampu memanfaatkannya. Maka seseorang yang berusaha di masa mudanya sehingga berhasil menjadi seorang yang kaya raya, kemudian dia meninggal, maka sebagian dari hasil usahanya itu tidak dinamai rezeki, karena apa yang diwariskannya itu sesungguhnya bukan rezeki dia, tetapi rezeki orang lain. Begitu pula dengan penjahat atau perampok misalnya. Dari hasil perbuatannya dia mendapatkan banyak uang. Nah, apakah uang dari hasil merampok itu layak untuk disebut rezeki? Sebagian ulama berpendapat bahwa rezeki itu hanya yang halal saja. Kalau hasil dari merampok, jelas tidak halal. Namun banyak juga ulama yang berpendapat bahwa rezeki itu
ada yang halal, ada juga yang tidak halal. Selama kita dapat memanfaatkannya, maka itu adalah rezeki. Soal halal atau tidaknya tinggal dilihat bagaimana cara perolehannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Dalam konteks ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam salah satu qasidahnya pernah berkata, amwaluna lidzawil mirasi najma'uha wa duruna liharabid dahri nabniha ainal mulukul lati kanat musaltanatan hatta saqaha bika'sil mauti sakiha. Bahwa orang yang paling menyesal di hari kemudian nanti adalah, katakanlah dengan istilah kita sekarang, yaitu para koruptor. Karena semasa hidupnya dia berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin, menyuap, menipu, menyogok sana sini, melakukan berbagai macam cara untuk mencari kelemahan-kelemahan aturan hukum, menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, menghalalkan segala cara. Lalu ketika dia meninggal, kemudian uangnya diwariskan kepada ahli warisnya, sementara ahli waris tidak tahu menahu, lalu disedekahkan, diwakafkan, disumbangkan untuk fakir miskin yang membutuhkan dan sebagainya. Maka di akhirat nanti dia berkata, itu adalah harta yang saya usahakan, tapi kenapa saya dapat dosanya? Sementara ahli waris, dia tidak usahakan, tapi dia dapat pahala. Begitulah kira-kira penyesalan para koruptor nanti saat dimintai pertanggungjawaban atas amalannya di dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Banyak kekeliruan pemahaman tentang rezeki yang mendominasi pemikiran banyak orang, bahwa rezeki itu identik dengan uang yang sifatnya materi. Padahal jika dikaji, rezeki itu jauh lebih luas dibandingkan materi. Di dalam Al-Quran, kata rezeki dengan berbagai jenis variannya disebut dan diulang sebanyak 123 kali. Dan ketika dikaji masing-masing, ternyata makna rezeki itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi. Namun sampai saat ini, dan hal ini banyak dialami oleh kaum muslimin, ketika dikatakan misalnya bahwa si fulan rezekinya lagi lancar, maka yang terlintas di pikiran dan benak kita adalah bahwa si fulan itu uangnya lagi banyak. Apa yang terlintas semua adalah materi, perusahaan, uang, rumah, kendaraan dan lain-lain. Jarang sekali kita mendengar ada yang berkata bahwa si fulan rezekinya lancar, buktinya dia rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin menghadiri taklim dan pengajian. Sebagian kita malah mengatakan itu kan ibadah, bukan bagian dari rezeki. Padahal sesungguhnya ini adalah rezeki juga. Ibadah itu adalah rezeki yang sifatnya non materi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rezeki itu? Kata para ulama, rezeki itu adalah ata'ullah azza wa jal. Rezeki itu adalah karunia dari Allah. Pertanyaannya, apakah karunia Allah itu hanya berupa uang, jabatan, rumah, makanan, dan minuman saja? Tentu tidak. Justru makanan, minuman,
harta, kendaraan, rumah dan lain-lain, itu Allah berikan kepada siapa saja, yang dicintainya dan yang tidak dicintainya, yang disayang Allah maupun yang tidak disayang, semuanya diberi. Muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, orang munafik, semua dikasih. Ini kalau rezeki yang sifatnya materi. Tapi rezeki yang sifatnya non materi, seperti keimanan, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, kenyamanan dalam ibadah, yang dikasih oleh Allah hanya manusia-manusia spesial yang disayang Allah, yaitu hamba-hambanya yang dicintai dan dikasihinya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Nah, kenapa terjadi pergeseran pemahaman kalau rezeki itu hanya terbatas pada uang? Kenapa bisa pemahaman seperti ini tertanam kuat dalam benak kaum muslimin? Ternyata faktor pemicunya ada yang internal dan ada yang eksternal. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Faktor dari dalam atau internal disebabkan karena kita tidak mau memperdalam ilmu, malas membaca dan mengkaji Al-Quran, malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau kajian dan pengajiannya itu tidak lucu, maka peserta pengajiannya pun sedikit. Akhirnya terjadilah persaingan antara ustadz dan pelawak. Atau baru semangat menghadiri kajian jika ada momen-momen tertentu saja. Padahal ikut kajian itu tujuannya adalah dalam rangka talabul ilmi. Pengajian itu tidak harus identik dengan perayaan. Belajar ilmu, apalagi ilmu agama, itu setiap saat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Yang kedua, faktor eksternal, faktor luar. Harus diakui bahwa memang ada kelompok orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka memasukkan pemahaman materialistis, yaitu segala sesuatu diukur dengan materi. Coba kita perhatikan film, sinetron, telenovela, dan lain-lain. Ketika menggambarkan sosok orang-orang yang sukses, maka cara menggambarkannya identik dengan mengendarai mobil yang mewah, tinggal di rumah yang mewah, memakai barang-barang bermerek, perhiasan yang mahal. Itulah yang digambarkan di layar kaca, di mana setiap saat kaum muslimin menjadi konsumen terhadap apa yang diproduksi oleh orang-orang tersebut. Sehingga terjadilah pergeseran pemahaman tentang rezeki, dan diperparah lagi dengan tidak mau dan malas ikut ta'lim. Akhirnya ditelan mentah-mentah apa yang ditonton di layar kaca dan media sosial, yang pada akhirnya tontonan itu dijadikan tuntunan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, ilmu yang kita milikilah yang diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar tentang rezeki. Bahwa rezeki itu mencakup materi dan non-materi, mencakup yang sifatnya duniawi dan ukhrawi, yang akan membuat kita lebih ridho dengan karunia dari Allah, dan akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tidak berilmu akan memiliki pemahaman yang sempit tentang rezeki. Di kepala dan pikirannya, rezeki itu hanya uang, uang dan uang. Akibatnya dia akan sulit bersyukur pada Allah karena segala sesuatu diukur dengan uang.
Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, "Ar-rizqu naw'an, rizqun yatlubuka wa rizqun tatlubuhu. Fa ammal ladzi yatlubuka fasawfa ya'tika walau ala du'fik, wa ammal ladzi tatlubuhu falan ya'tika illa bisa'yik. Fal awwalu fadlun minallah wath tsani adlun minallah." Ada dua jenis rezeki. Rezeki yang mencarimu dan rezeki yang kamu cari. Rezeki yang mencarimu akan datang padamu sekalipun kamu dalam keadaan tidak berdaya. Adapun rezeki yang kamu cari, maka tidak akan datang kepadamu kecuali dengan usahamu. Yang pertama itu adalah anugerah dari Allah, sedang yang kedua adalah keadilan dari Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, kita hadir saat ini di Masjid Istiqlal untuk menunaikan salat Jumat berjamaah sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang ikhlas, kita awali dengan salat tahiyatul masjid, ditambah salat sunnah, membaca Al-Quran, zikir dan doa, menghadiri majlis ilmu. Hal ini wallahi sesungguhnya adalah rezeki yang lebih mahal nilainya dari dunia dan isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ini baru salat sunnahnya. Bagaimana dengan salat jamaahnya? Bagaimana dengan zikir dan doanya? Bagaimana dengan sedekah Jumatnya? Bagaimana dengan baca Al-Qur'annya? Bagaimana dengan salawat dan iktikafnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan atas rezeki yang kita ikhtiarkan. Karena itu, mari kita bersyukur sekecil apapun bentuk rezeki yang dianugerahkan Allah pada kita. Rezeki yang ada pada kita saat ini bisa jadi itu yang terbaik untuk kita, namun kita tidak menyadarinya. Dan boleh jadi rezeki yang ada pada kita yang dianggap biasa-biasa saja adalah sesungguhnya rezeki yang diidam-idamkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasulih. Usikum ayyuhan nas wa nafsi bitaqwallahi ta'ala, fa innaha wasiyatullahi ta'ala lil awwalina wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nastaghfiruka min kulli dhanbin tubna minhu thumma udna ilaih, wa nastaghfiruka minan ni'amil lati an'amta biha alaina fasta'inna ala ma'asik, wa natubu ilaika min kulli ahdin ahidnahu laka wa lam nuwaffi bihi.
Fallahumma la tamna' bidunubina fadlaka wa rahmataka wa magfirataka ya arhamar rahimin. Innaka antat tawwab alal mudnibin warrahim lil khati'in al munibin. Allahumma rzuqna rahatal bal wa tuma'ninatal qalb wa sakinatan nafs. Allahumma akhrij hubbul ma'asi min qulubina. Allahumma akhrij min aslabina dzurriyyatan salihatan tuhsinu ibadatak. Wahdina warudna ilaika raddan jamila innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la taj'alna mimman dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allahumma ja'alna mimman aslaha ma afsadahun nas wa la taj'alna mimman afsada ma aslahahun nas. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أقيموا واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
يفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillah pemirsa, baru saja kita sama-sama mengikuti rangkaian dan prosesi ibadah sholat Jumat yang disarankan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jumat hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2022 Miladiah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadi yang bertindak sebagai imam kita sama-sama dipimpin oleh Al-Hafiz Haji Hasanuddin Sinaga MA, sedangkan khutib tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Abu Hurairah Abdul Salam LCMA, di mana tema yang diangkat adalah tentang mengungkap hakikat rezeki. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan rezeki. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah rezeki itu tidak selalu identik dengan uang atau materi, tetapi rezeki adalah pemberian dan juga amal soleh. Rezeki yang kita terima setiap bulan dari atasan kita atau dari perusahaan belum dinamakan rezeki sebelum kita memanfaatkan atau membaginya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Karena itu tadi juga beliau mengutip ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan atau memberikan dari hak-haknya. Itulah kurang lebih poin-poin yang bisa kita ambil dari tema khutbah kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan tadi pemirsa sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita pada Jumat kali ini. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.